siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dengan saya Lingga Villa yang akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan dalam acara news liputan yang terpercaya dan terupdate kami siapkan untuk Anda. Baik saudara, kita akan beralih ke informasi pertama, yaitu bagaimana isi laporan dari Bank Panin Dubai Syariah. Baik, yang pertama ada profil singkat Bank Panin. PT Bank Panin Tbk didirikan pada tahun 1971 dan merupakan hasil penggabungan usaha antara Bank Kemakmuran, Bank Industri Jajah, serta Bank Industri dan Dagang Indonesia. Bank Panin sendiri telah melakukan beberapa kali perubahan nama yang berturut-turut. Yang pertama ada dengan nama PT Bank Bersaudara Jajah. Perubahan nama tersebut didasarkan pada Akta Berita Acara Rapat nomor 25 tanggal 8 Januari 1990 yang dibuat oleh Indrawati Setiabudi SH Notaris di Malang. Dan yang kedua, kemudian berdasarkan Akta Berita Acara nomor 27 tanggal 27 Maret tahun 1997 yang dibuat oleh Alfian Yahya SH Notaris di Surabaya. Yang ketiga, perseroan kembali berganti nama menjadi PT Bank Harfa. Yang keempat, nama tersebut kembali mengalami perubahan menjadi PT Bank Panin Syariah berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa nomor 1 tanggal 3 Agustus 2009 yang dibuat oleh DRS Bambang Tejo Anggono Budi SH MKN, pengganti dari Sucipto SH Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut sehubungan perubahan kegiatan usaha perseroan dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan prinsip syariah. Sehubungan dengan perubahan status perseroan dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, nama PT Bank Panin Syariah selanjutnya berubah menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk tanggal 19 Juni tahun 2013 yang dibuat oleh Fathia Helmi SH Notaris di Jakarta. Pada tahun 2016, nama PT Bank Panin Syariah Tbk diubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu pemegang saham pengendali pada tanggal 19 April tahun 2016 yang dibuat oleh Fathia Helmi Notaris yang ada di Jakarta. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak 11 Mei tahun 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 11 Mei 2016. Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Panin Tbk sebagai salah satu bank swasta terbesar
di antara 10 bank swasta terbesar lainnya di Indonesia, serta Dubai Islamic PJSC yang merupakan salah satu bank Islam terbesar di dunia telah membantu tumbuh kembang perseroan. Selain itu, kepercayaan nasabah yang menggunakan berbagai produk pembiayaan dan menyimpan dananya kepada perseroan juga turut berkontribusi pada perkembangan aset perseroan yang pesat. Perseroan akan terus berupaya dan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah. Untuk kepemilikan saham dari PT Bank Panin Syariah terdiri dari PT Bank Panin Tbk itu sendiri sebesar 67,30%, ada Dubai Islamic Bank sebesar 25,10%, dan sisanya ada masyarakat dengan nilai 7,60%. Perseroan telah membukukan total aset sebesar 14,43 triliun tahun 2021, mengalami peningkatan sebesar 27,64% dibandingkan dengan tahun 2020. Selanjutnya itu ada penghimpunan dana bank syariah pada PT Bank Panin Dubai Syariah itu sendiri. Untuk penghimpunan Bank Panin Dubai Syariah ini terdiri dari giro, tabungan serta deposito, serta dilakukannya prinsip wadiah dan mudharabah. Sedangkan untuk bank konvensional sendiri lebih menekankan pada perolehan bunga, serta dalam sistemnya penghimpunan dana dilakukan melalui mekanisme giro, tabungan, dan deposito. Akan tetapi untuk bank konvensional itu sendiri tidak ada prinsip yang digunakan. Selanjutnya itu ada pembiayaan yang disalurkan. Berdasarkan akad yang digunakan, pembiayaan yang diberikan oleh perseroan terbagi menjadi piutang murabahah, piutang istisna, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah. Pada tahun 2021, total pembiayaan adalah sebesar 8,39 triliun atau menurun sebesar 5,20% dari tahun 2020 yang sebesar 8,85 triliun. Hal ini terutama dikontribusikan oleh hapus buku di tahun 2021 yang sebesar 1,4 triliun yang telah me-offset pertumbuhan pembiayaan di sepanjang tahun 2021. Dan perbedaan dengan bank konvensional, untuk pembiayaan yang disalurkan lebih dikenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Selanjutnya yaitu ada pendapatan dari Bank Panin itu sendiri yang sudah tertera dalam laporan keuangan tahun 2021, yaitu ada pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib itu sebesar Rp709.971.176. Selanjutnya itu ada pendapatan usaha lainnya seperti administrasi lainnya. Untuk administrasi sendiri sebesar Rp32.713.535 dan untuk lainnya itu sebesar Rp23.266.669. Selanjutnya itu ada laporan sumber. Berbeda dengan laporan keuangan pada bank konvensional, jika pada laporan keuangan konvensional terdiri dari 5 jenis laporan keuangan, maka dengan bank syariah terdiri dari 8 jenis laporan keuangan, termasuk dengan laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Di layar telah ditampilkan laporan keuangan, yaitu laporan sumber dan penyaluran dana zakat pada Bank Syariah pada tahun 2021. Pada laporan sumber dan penyaluran zakat ini terdiri dari dana zakat awal tahun yaitu sebesar Rp168.450.000, dan untuk sumber dana zakat dari bank itu sendiri itu pada tahun 2021 tidak ada. Dan selanjutnya ada penyaluran dana zakat, yaitu disalurkan ke lembaga lain sebesar Rp168.450.000
450.000. Jadi untuk kenaikan penurunan dana zakat sebesar 168.450.000, yaitu mengalami penurunan pada dana zakat ini. Selanjutnya di layar ditampilkan laporan keuangan, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2021. Dan untuk isinya sendiri itu meliputi dana kebajikan awal tahun, yaitu sebesar 471.366.000. Untuk sumber dana kebajikan lainnya itu sebesar 341.319.000. Dan untuk penggunaan dana kebajikan lain seperti sumbangan dan lain-lain itu sebesar 566.755.000. Jadi mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 225.436.000, sehingga dana kebajikan akhir tahun sebesar 245.930.000. Untuk kinerja keuangan dan kesehatan Bank Panin Syariah, Bank Panin berhasil melewati berbagai periode sulit dalam perekonomian Indonesia. Saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998, sebagai dampak resesi ekonomi Asia 1 tahun sebelumnya, Panin Bank masih bisa bertahan sebagai bank kategori A, ditopang dengan fondasi fundamental yang kuat. Pada periode-periode setelahnya, Panin Bank terus melaju mengembangkan berbagai produk dan layanan di bidang perbankan retail dan komersial. Panin Bank juga terus tumbuh menjadi salah satu bank usaha kecil dan menengah atau UKM terdepan di Indonesia. Melalui beragam produk dan layanan di segmen perbankan konsumer, UKM dan mikro, komersial, korporat, dan treasury, Panin Bank terus menjaga komitmen untuk tumbuh dengan kehati-hatian. Dalam perkembangannya hingga saat ini, Panin Bank juga terus meningkatkan penerapan proses tata kelola perusahaan yang baik dan secara efektif memanfaatkan teknologi informasi untuk menjawab tuntutan pertumbuhan bisnis dan perkembangan zaman. Ya, sebetulnya Bank Panin Syariah itu kan didirikan kira-kira 10 tahun yang lalu. Ya. Dan kami pada waktu itu mendirikan Bank Panin Syariah itu langsung, tidak melalui UUS atau unit usaha syariah yang biasanya dilakukan demikian, baru di spin off menjadi bank umum. Namun demikian pada waktu itu karena Panin Bank sudah merupakan salah satu bank 10 besar, maka pada waktu itu dianjurkan oleh Bank Indonesia untuk mendirikan bank penuh tentu dengan manajemen yang terpisah sama sekali dengan Panin Bank. Lalu kami melakukannya itu dan memulainya dari nol. Dan kita juga membeli pada waktu itu adalah izin bank yang baru, sehingga kami boleh dibilang mulai dari nol. Dan pada waktu itu memang kami kurang begitu memahami karena peraturan-peraturan di perbankan syariah tentu ada beberapa ketentuan khas yang lain dengan convention. Dan untuk itu saya sebagai salah satu pengawas dari Bank Panin Syariah itu merasakan bahwa ketentuan yang ada itu agak sedikit ambigu, sehingga misalnya ketentuan apa misalnya Bu? Misalnya mengenai bagaimana pemberian kredit, karena kan tidak sama, harus mengatakan tidak bisa pakai ada untung atau riba segala gitu ya, ataupun bukan kredit, namanya pembiayaan. Meskipun kalau kita lihat sebetulnya sama, tapi ada beberapa kata-kata yang lain. Dan juga mengenai manajemen risikonya, mungkin kurang buat kami sebagai yang biasa mengelola bank konven, itu bank syariah itu memang memiliki karakteristik lain, ya, karena ada fungsi sosial, ada fungsi yang mungkin
dianggapnya ini merupakan sesuatu yang terkait dengan agama, meskipun akhirnya kami mengerti bahwa bank syariah itu sebetulnya tetap sama atau mirip dengan bank konven, hanya kita membiayai hal-hal yang sudah ditentukan oleh Badan Syariah Nasional. Tapi permintaan pembiayaannya cukup besar ataukah tidak, cukup. Bu, sama ini kalau dilihat dari industri syariah ya, sendiri? makin lama kita makin mengerti. Dan untuk itu Penin Dubai Syariah kami bisa go public dalam 3 tahun. Setelah itu mengundang partner 40% dari Dubai Islamic Bank. Jadi kami pada waktu itu tentu berharap kepada Dubai Islamic Bank untuk membantu kami dalam segi syariah. Tapi memang kenyataannya adalah meskipun Dubai Islamic Bank ini adalah bank kedua terbesar di dunia, tapi mereka merupakan investment banking, bukan commercial bank. Komersial tuh mungkin salah ya, tapi bukan retail banking. Itu yang merupakan, makanya terjadilah NPL, terjadilah berbagai SOP yang tidak sesuai. Lalu kami memperbaikinya, kami mengganti manajemennya. Jadi sekarang dengan manajemen baru, di mana ada di beberapa lini-lini yang tertentu, kami memiliki juga berbagai rambu-rambu. Sehingga kalau dilihat di tahun ini Penin Dubai Syariah itu sudah boleh dikatakan sudah sangat membaik, khususnya dari segi efisiensi, bahkan sudah memperoleh award sebagai bank syariah yang paling efisien. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Lingga Viola pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.